Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kira-kira bahagia hari ini, sehat. Pertemuan kita ini yang pertama barangkali ya, saudara menjadi mahasiswa Stipada. Kira-kira hari ini ada perubahan tidak? Kemarin masih menjadi mahasiswa, sekarang sudah jadi mahasiswa. Nah, Pancasila, Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Junior Hartikasari. Ibu mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Kenapa Pancasila harus saudara pahami lagi sampai di perguruan tinggi? Nanti ada alasan-alasan ya yang harus saudara pahami. Karena Pancasila ini salah satunya, kira-kira paham? Pertama, sebagai landasan pandangan hidup. Tapi untuk sebelum masuk ke materi ya, saudara sebagai mahasiswa yang pertama masuk ya, pahami dulu tentang deskripsi daripada materi pertama ini ya. Jadi Pancasila di materi pertama ini akan membahas mengenai pertama, landasan, tujuan pendidikan Pancasila, dan Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia dalam kerangka pengetahuan yang bersifat umum. Jadi di materi yang pertama ini yang harus saudara pahami atau capaian yang harus saudara dapatkan yaitu tentang landasan. Kenapa Pancasila dijadikan landasan utama? Ya, jadi bukan hanya saudara saja yang belajar Pancasila, semua teman-teman saudara ya dari perguruan tinggi maupun swasta seluruh Indonesia itu belajar Pancasila. Dan Pancasila itu di mata kuliah semester 1. Artinya pondasi dari semester 1 inilah sehingga yang harus saudara perkuat, saudara perkokoh, biar nanti sebagai mahasiswa hukum saudara bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu hukum yang tidak menyimpang dari dasar-dasar Pancasila ya. Nah, terus sesuai dengan visi dan misi dari Stipada bisa saudara lihat ya di dinding bahwa visi Stipada itu mencapai 2023 saudara menjadi sarjana unggul yang tidak melupakan nilai yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang Ibu tanya kira-kira ada berapa nilai-nilai Pancasila? Jadi kalau saudara sudah paham dengan nilai-nilai Pancasila, kira-kira ada berapa? Kalau ada yang kurang boleh buka di Google, boleh buka di apa saja, lihat nilai-nilai Pancasila. Karena ini adalah nilai budaya kita, nilai leluhur kita yang tidak ada begitu saja tapi dibuat, dipelajari, dipahami oleh para pendiri-pendiri negara ya. Nah, Pancasila ini ada yang tahu kira-kira ada berapa nilai-nilai Pancasila? Oke. Ya, 45 nilai-nilai Pancasila. Nah, 45 inilah pedoman kita, arah kita ya, tujuan kita ya sebagai warga negara. Kalau semua warga negara Indonesia ya benar-benar memahami 45 nilai-nilai Pancasila, saya kira ya Indonesia sekarang sudah menjadi negara yang maju. Sampai detik ini kan Indonesia masih menjadi negara yang berkembang, yang kita tidak pernah tahu sampai juga. Dan itu bisa. Contoh sebelum Ibu masuk ke materi. Sila kelima apa? Coba saudara lihat. Nah, sila kelima lihat di butir ke-7. Ya. Di situ dijelaskan tentang bunyi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara lihat di butir ke-7 dari sila kelima ada yang menyatakan ya di situ. Ini bukan Ibu yang ngomong, tapi nilai-nilai Pancasila. Tidak menggunakan hak milik untuk bergaya ya, hidup mewah dan pemborosan. Nah, kalau orang Indonesia
benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila ini, ya, kita yakin kesenjangan sosial itu tidak akan ada. Karena walaupun kita tahu di situ hak milik, artinya punya kita sendiri, tapi di Pancasila diajarkan jangan gunakan untuk berpoya-poya atau bergaya-gaya hidup mewah. Ini inti daripada capaian dari materi yang pertama. Jadi tentang landasan tujuan pendidikan Pancasila. Pokok bahasannya itu ada 3. Subpokok bahasan yang pertama nanti kita belajar tentang landasan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila, pengertian dan peranan Pancasila dan kajian-kajian nilai Pancasila. Kira-kira ada yang kurang paham daripada deskripsi materi yang pertama ini. Jadi setelah belajar hari ini, pertemuan yang pertama ini, sub pokok bahasan 4 tujuan ini harus saudara pahami. Jadi keluar dari kelas, saudara sudah tahu, oh landasan pendidikan Pancasila itu saya paham. Tujuan saya belajar Pancasila. Kenapa? Jadi kalau kuliah itu jangan hanya semata-mata untuk mengejar nilai. Karena nilai itu hanya sebuah teori saja di atas kertas yang orang hanya lihat teorinya saja. Jadi saudara, saya harap benar-benar belajar untuk merubah menjadi lebih baik lagi, terkhusus sebagai warga negara Indonesia yang dasar hukum kita yang tertinggi itu adalah, ada yang paham kira-kira? Ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kita belajar Pancasila tujuannya apa? Terus peranan Pancasila bagaimana? Terus kajian nilai-nilai sejarah dari Pancasila. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke materi yang pertama. Landasan. Ya. Jadi di materi yang ini artinya kita bahas dulu landasan. Landasan itu paham? Pondasi. Jadi bisa saudara bayangkan kira-kira gedung kita yang begini tinggi, gedung stipada, ada 3 lantai, ya. Kalau pondasinya tidak kuat, kalau landasannya tidak kuat, kalau ada angin, hujan, kita takut tidak ada di lantai sekarang. Pasti takut, karena mudah sekali ditempa angin dan roboh. Nah begitu juga dengan pendidikan Pancasila. Apa yang melandasinya? Apa dasarnya? Jadi landasan pendidikan Pancasila itu terdiri dari 4. Yang pertama itu landasan historis. Jadi historis artinya sejarah, ya. Jadi Pancasila itu tidak lahir begitu saja. Tiba-tiba kita mengenal, oh sila itu ada 5, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, dan yang sampai yang kelima. Tidak, tapi itu dirumuskan, dikaji, dipelajari oleh ahli-ahli filsafat sehingga terumuslah 5 sila. Nah, ini landasan pertama, landasan historis, dan itu memiliki arti penting. Jadi semua nilai-nilai Pancasila itu dia lahir dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi nilai-nilai Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Artinya Indonesia, negara Indonesia ini memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi saudara mau agama apapun tidak masalah. Yang penting saudara kita percaya dengan Tuhan. Berapa kira-kira agama yang diakui oleh negara itu ada 6, ya. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ini tidak masalah karena memang negara Pancasila ini, negara Indonesia ini negara demokrasi. Yang semua orang boleh memeluk agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini landasan histori. Contoh misalnya secara histori. Dulu agama Buddha dan agama Hindu, masih ingat kan dengan Candi Prambanan dan Candi Borobudur, itu sebelahan. Candi Prambanan itu oleh kaum agama Hindu. Candi Borobudur itu dibuat oleh agama Buddha. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, kerukunan beragama. Jadi kalau sampai hari ini kita masih mempeributkan masalah agama, berarti kita sudah tidak menjadi orang yang maju.
Apa gunanya Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa? Ya. Landasan yang kedua, landasan kultural, ya. Jadi Pancasila itu berdasarkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi memang nilai-nilai budaya orang Indonesia itulah lahirnya sila-sila dari Pancasila. Contoh sila yang kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bisa kita lihat, orang Indonesia udah terbiasa untuk saling bergotong royong. Zaman dahulu, misalnya zaman dahulu ya, misalnya ada yang lagi acara, ada yang lagi ini, semua orang bergotong royong untuk mensukseskan. Nah, nilai itulah melahirkan daripada nilai-nilai Pancasila, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira ada paham dengan masalah? Jadi untuk materi yang pertama ini sudah cukup jelas. Kalau memang ada pertanyaan, ataupun perlu didiskusikan, nanti kita ngobrol-ngobrol. Karena tanpa diskusi, tanpa komunikasi, Ibu sebagai dosen tidak tahu apa keinginan kamu, ya. Jadi boleh kita ngobrol-ngobrol, tidak usah kaku, biasa-biasa saja. Karena di sini Ibu hanya sebagai pendamping saudara, karena Ibu yakin saudara lebih pintar, lebih paham, apalagi saudara lahir dari generasi milenial, ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.